Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube amir.com. Kali ini saya akan menyampaikan materi berjudul aldehid dan keton ya. Di sini saya sampaikan aldehid dan keton, mulai saya awali dengan kelompok senyawa ya, kelompok senyawa aldehid, kemudian keton dengan rumus gugus fungsi masing-masing. Untuk aldehid adalah ini COH, untuk keton adalah CO, di mana rumus umumnya ketika digabungkan dengan rantai karbon maka tinggal menambahkan rantai karbon R, RCOH dan RCOR. Nah, untuk keton, untuk aldehid RCOH. Lalu rumus umumnya adalah sama ini, CnH2NO, baik aldehid ataupun keton ya. Contoh namanya di sebelah kanan. Untuk aldehid adalah etanal, untuk keton adalah aseton. Lalu untuk dua kelompok senyawa ini dikategorikan menjadi satu isomer fungsi karena dia memiliki rumus umum yang sama tetapi rumus gugus fungsinya berbeda. Ini untuk aldehid dan keton ya. Lalu kita masuk ke tata namanya. Untuk pemberian nama ya, untuk aldehid dan keton itu secara IUPAC adalah berdasarkan nama alkananya secara IUPAC. Ini. Yang kedua adalah pada aldehid itu akhiran A diganti dengan al, sementara untuk keton akhiran A pada alkana diganti dengan on. Ya. Lalu yang ketiga adalah rantai induk baik aldehid ataupun keton itu diambil dari rantai yang terpanjang. Prioritas nomor 1 selalu dimulai dari atom C yang mengandung gugus aldehid dan keton. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari rumus struktur baik aldehid ataupun keton. Yang pertama adalah ini CH3, CH2, CH2, CH. CH3 ini ada alkil. Kemudian ini adalah rumus atau gugus fungsinya. Rumus gugus fungsinya atau kepala gugus fungsinya di sini untuk aldehid. Jadi kita mulai nomor 1 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke kiri ya. Sehingga rantai panjangnya ada 5. Alkil di atom C yang kedua, maka diberi nama 2-metil pentanal. Lalu yang B, ini adalah contoh daripada rumus strukturnya keton. Ya, ini rumus gugusnya untuk keton. CO kita ambil di rantai terpanjangnya ya, mulai dari kiri ini. Dari kiri 1, 2, 3, 4. Ya, berarti rantai panjangnya ada 4 ya. Alkilnya berarti di atom C ketiga, makanya diberi nama 3 dimetil ya, 2 butanon. Karena gugus ketonnya berada di atom C kedua. Nomor C ini juga contoh dari rumus strukturnya keton. Ya, rantai panjang ada 5, prioritas nomor 1 dari kiri, gugus keton ini berarti nomor 2 dan alkilnya di nomor 4. Makanya namanya 4-metil 2 pentanon. Lalu D ini contoh dari aldehid ya. Rantai lurus dengan jumlah atom C ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga namanya adalah pentanal. Lalu yang E karena atom C-nya ada 6, nih rantai panjangnya, maka diberi nama heksanal. Jadi seperti ini untuk tata namanya ya, baik aldehid ataupun keton secara IUPAC. Sementara untuk nama trivial atau nama pasarannya, untuk aldehid ini HCOH diberi nama formaldehid, CH3CHO diberi nama asetaldehid, ya, CH3CH2CHO diberi nama propionaldehid. Begitu juga untuk keton. Ya, CH3, CO, CH2, CH3 diberi nama metil
etil keton. Jadi untuk nama trivial itu di belakang akhirnya adalah sesuai dengan golongannya, baik aldehid ataupun keton. Itu ada nama aldehid dan keton. Itu untuk nama trivial. Seperti ini untuk tata nama aldehid dan keton, baik menggunakan yupak ataupun nama trivial. Ya, selanjutnya adalah sifat-sifat aldehid. Ini sifat fisikanya dimulai dari wujud, kemudian titik leleh ya, kelarutan dan daya antar listrik. Jadi secara umum ini untuk aldehid dan keton ini adalah berwujud gas. Ya, berwujud gas yang baunya itu sangat menyengat ataupun tidak enak. Ya, untuk yang berwujud cair ini makin panjang rantai karbonnya ini, maka makin harum baunya ini. Seperti halnya buah itu ya. Lalu untuk sifat keton ini hampir mirip dengan aldehid untuk molekul yang bersesuaian. Kelarutan aldehid dan keton ini yang bermassa molekul rendah dalam air ini hampir sama seperti halnya alkohol karena dia mengandung ikatan hidrogen. Titik didihnya ini lebih rendah dibanding dengan alkohol. Ya, titik didihnya ini aldehid dan keton ya. Lalu untuk daya antar listriknya, aldehid dan keton ini merupakan senyawa non-elektrolit. Untuk sifat kimianya, karena tadi saya sampaikan hampir mirip seperti alkohol, ya, maka untuk aldehid dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif, sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen semacam ini. Ya, tetapi dia dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Ya, ini ya. Lalu aldehid ini dan keton bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik. Nah, untuk kepolarannya, aldehid dan keton merupakan senyawa polar dan kereaktifannya aldehid ini lebih reaktif daripada keton, ya. Untuk reaksi-reaksi aldehid dan keton, ini yang pertama reaksi adisi. Jadi dia mengalami adisi hidrogen. Aldehid direaksikan dengan hidrogen menghasilkan alkohol primer. Kalau keton menghasilkan alkohol sekunder, ini adisi hidrogen ya. Adisi hidrogen. Lalu adisi natrium bisulfit untuk aldehid dengan natrium bisulfit menghasilkan ini rumusnya, produknya ya. Lalu keton dengan natrium bisulfit, nah ini menghasilkan ini produknya. Jadi kristal yang sukar larut di dalam air ya. Nih, lalu untuk adisi hidrosianida, aldehid dengan hidrosianida itu menghasilkan ini RCOHCN. Jadi hidroksi karbonitril sianohidrol ya. Untuk keton itu menghasilkan ini suatu sianohidrin. Lalu ini masih di adisi, reaksi adisi. Jadi adisi alkil magnesium halogen untuk aldehid dengan alkil magnesium halogen ini menghasilkan alkohol sekunder. Lalu keton ya, ini menghasilkan alkohol tersier. Ini beberapa reaksi-reaksi aldehid dan keton untuk reaksi adisi ya. Termasuk yang adisi amonia. Nah, ini reaksi oksidasi ada beberapa. Yang pertama adalah oksidasi dengan oksidator kuat. Jadi aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Lalu oksidasi dengan bereaksi tolens atau regentolen, ini aldehid dengan regentolen itu menghasilkan asam karboksilat dan menghasilkan cermin perak pada dinding tabung reaksi ya, terlihat di situ. Dengan oksidasi Prasy-Welling itu aldehid menghasilkan asam karboksilat dan tembaga oksida. Ada endapan merah di bagian bawah tabung reaksi. Ini ciri khasnya.
Ya. Lalu untuk reaksi pembuatan aldehid dan keton, seperti yang kemarin saya bahas di alkohol, bahwa alkohol primer itu dioksidasi menghasilkan aldehid, aldehid dioksidasi lagi menghasilkan asam karboksilat. Lalu alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan keton ya. Ini contohnya, contoh rumus strukturnya yang dioksidasi ya, 1 propanol dioksidasi menghasilkan propanal, propanal dioksidasi lagi menjadi asam propanoat. Begitu juga untuk 2 propanol ya, yang notabene adalah alkohol sekunder, itu dioksidasi menghasilkan 2 propanon. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, yang terakhir ini adalah untuk kegunaan daripada aldehid dan keton. Kalau aldehid ini larutan formaldehidanya itu digunakan untuk antiseptik dan pengawet. Ini. Lalu dimanfaatkan sebagai bahan baku industri plastik ya. Kemudian sebagai bahan baku polivinil asetat dan juga memberikan aroma khas pada kayu manis. Untuk keton, ya untuk keton ini aseton digunakan sebagai pembersih kaca dan juga di dalam tubuh manusia itu merupakan senyawa keton ya, seperti testosteron dan sejenisnya merupakan senyawa keton. Demikian ini untuk pemaparan materi aldehid dan keton, mudah-mudahan bisa dipahami. Selalu semangat belajar. Kurang lebihnya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.